Tul amanati ila ahliha al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'adaka Allah min imarati subaha. Al-hadis. Hadirin ihwatu iman, para mujahid ilmu, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan media sosial masjid ini. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah, setelah lama terjeda beberapa bulan karena kondisi fisik yang tidak kondusif untuk ahad yang keempat, sehubungan dengan tugas dakwah di 5 tempat tiap ahad yang keempat, akhirnya pasca transisi masa pandemi kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini, insya Allah dengan semangat yang lebih meningkat daripada masa-masa sebelumnya, dalam kerangka meningkatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf apabila kondisi suara yang telah serak-serak garing gitu. Setelah beberapa tempat kemarin di Bogor dan Depok, dan hari ini juga kembali mendapatkan amanah di 5 tempat. Mudah-mudahan kondisi suara yang tersisa tak mengganggu kehusyuan Bapak dan Ibu untuk menyimak setiap petunjuk ilahi di dalam Quran dan cahaya nabawi di dalam hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menelusuri petunjuk Nabi tentang tanda-tanda kiamat atau yang dikenal dengan sebutan alamatus sa'ah dalam sekitar 2000 hadis, dapat kita ringkaskan dalam 2 bagian dilihat dari sifat kejadian. Yang pertama disebut dengan tanda kiamat kecil atau alamatus sa'ah as-sughra, yang terwujud dalam 131 tanda. Yang kedua disebut dengan tanda kiamat besar atau alamatus sa'ah al-kubra, dan itu disepakati merujuk kepada hadis Hudzaifah bin Asid al-Ghifari sebanyak 10 tanda, dan itulah yang telah kita bahas secara berkala. Oleh karena itulah, maka mulai bulan ini dengan sekuat tenaga bertawasul kepada Allah melalui amal soleh kita, kita akan membahas satu persatu tanda-tanda kiamat kecil yang berjumlah 131 yang akan kita mulai. Di antaranya tampilnya imarah sufaha dan munculnya syurat membawa cemeti dari ekor binatang. Tanda kiamat kecil, tampilnya imarah sufaha. Ini menggambarkan bahwa fenomena akhir zaman, keadaan menjadi terbalik dibanding dengan masa generasi terbaik yang disebut dengan khairul qurun.
Karena kita telah maklum Bapak Ibu bahwa kebaikan dan keberesan umat, baik dan buruknya masyarakat, itu sangat dipengaruhi oleh keberesan, kesolihan para pemimpinnya. Begitu pula sebaliknya, ruksaknya masyarakat disebabkan keruksakan imarahnya. Ulama besar generasi tabi'in, yaitu Imam Al-Hasan Al-Bisri, mengingatkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui sepucuk surat yang berisi, Al-Imam Al-Adil ya Amirul Mukminin, kal qalbi bainal jawari. Imam yang adil wahai Amirul Mukminin, bagaikan hati di antara anggota tubuh. Tasluhul jawari bisolahihi, maka beresnya anggota tubuh disebabkan beresnya hati. Watabsudu bifasadihi, dan ruksaknya anggota tubuh disebabkan ruksaknya hati. Sehubungan dengan imam umat dan kepemimpinan masyarakat itu, maka Nabi melalui sejumlah hadisnya sering mengingatkan kita akan satu zaman, suatu periode di mana umat akan dipimpin oleh para imam syafi'i. Masyarakat akan dikepalai oleh pemimpin sufaha. Bahasa nabinya adalah imaroh sufaha. Ini antara lain Bapak Ibu diriwayatkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Nabi bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, a'adakallah min imarati sufaha. Semoga Allah melindungi Anda dari pemerintahan sufaha, dari amir safi, dari pemerintahan orang-orang safi, dari kepemimpinan safi. Apa yang dimaksud dengan imarah sufaha Bapak Ibu? Isyarat Nabi ini menggambarkan fenomena akhir zaman ketika masyarakat dipimpin oleh imarah sufaha. Ingat Bapak Ibu, di masa itu yang diisyaratkan oleh Nabi, maka imarah sufaha, pemimpin safi, bukanlah pemimpin yang lemah IQ-nya. Bukanlah pemimpin yang minim kadar intelektualnya. Bukanlah pemimpin yang rendah strata pendidikannya. Jadi pemimpin safi IQ-nya boleh jadi tinggi, kadar intelektualnya tinggi, strata pendidikannya itu tinggi. Tetapi kenapa disebut safi, disebut imarah sufaha? Yaitu kepemimpinan
yang minus dasar spiritualnya, buruk kadar perhatiannya terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya. Dalam bahasa De Amarta, boleh jadi pemimpin itu memiliki skill yang paripurna, tapi attitude-nya buruk. Secara kadar intelektual dia hebat, tetapi moral spiritualnya itu buruk. Kadar pendidikannya itu surplus, tetapi defisit mental spiritual. Itulah yang dimaksud dengan imaroh supaha, pemimpin yang sapi. Bahasa sederhana kita mengartikan bodoh, padahal bodoh yang dimaksud bukan tidak berpendidikan, bukan lemah IQ-nya, bukan tidak hebat skillnya, tetapi attitude-nya yang rusak. Kadar moral spiritualnya itu mengalami defisit. Maka Nabi melanjutkan, ketika ditanya oleh Ka'ab bin Ujrah, setelah Nabi mendoakan Ka'ab bin Ujrah dari fenomena kepemimpinan yang demikian, maka Ka'ab bertanya, "Wama imaratu sufaha?" Wahai Rasul, apa imarah sufaha itu? Beliau menjawab, "Umara'u yakununa ba'di," yaitu para pemimpin setelah aku, la yaqtaduna bihadi, mereka tidak mengikuti petunjuk aku, wala yastanuna bisunnati, dan tidak pula meniti jalan, tidak pula memegang sunnahku. Maka barang siapa yang mengalami masa demikian, dimungkinkan masyarakat itu akan terbagi menjadi dua kelas. Pertama, faman soddaqohum bikadibihim wa a'anahum ala zulmihim. Barang siapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan membantu menolong kezaliman mereka, maka orang yang demikian faulaika laisu minni, dia tidak termasuk golonganku, walastu minhum, dan aku pun tidak termasuk bagian dari mereka. Wala yaridu alayya haudi, nanti hari kiamat mereka tidak akan datang kepadaku di atas telagaku. Itulah karakter masyarakat yang akan bersikap saat fenomena ini dialami di dalam kehidupan. Sekarang kategori yang kedua, waman lam yusodiqhum bikadibihim, barang siapa yang tidak membenarkan mereka atas kebohongan mereka, walam yu'inhum ala dzulmihim, tidak juga membantu atas kedoliman mereka, faulaika minni, masyarakat demikian termasuk dari umatku, wa ana minhum, dan aku termasuk bagian dari mereka. Wa sayaridu alayya haudi, di hari kiamat mereka akan datang kepadaku pada telagaku.
Inilah Bapak Ibu fenomena akhir zaman. Ketika imaroh supaha, maka masyarakat akan terbelah. Masyarakat akan terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas yang ABS asal babeh senang, tak peduli tentang kedoliman yang dilakukan, atau cari aman. Maka kelas masyarakat yang demikian akan menderita penyesalan di hari kiamat. Yang kedua, akan tetap ada masyarakat yang tidak cari aman. Dia akan bersikap jelas, yang kita sebut bersikap kritis, dan dia akan mendapatkan reward di hari kiamat, yaitu masyarakat yang demikian berhak untuk berkumpul dengan Nabi di telaga Nabi pada hari kiamat. Kemudian Nabi melanjutkan, apa yang harus dilakukan? Maka kepada Ka'ab Nabi memberikan nasihat spiritual. Ya Ka'ab, as-saumu junnatun. Wahai Ka'ab, saum adalah perisai. Wasodaqoh tutfi'ul khoti'ah. Sodakoh akan memadamkan keburukan. Wasolah burhanun. Dan solat adalah bukti atau penerang. Wahai Ka'ab, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan ada ahli surga yang dagingnya mengalami pertumbuhan, tapi sumber pertumbuhannya itu dari korupsi. Tidak akan ada ahli surga yang tumbuh fisiknya dari sesuatu jalan yang tidak Allah ridhoi. Maka bagi jasad yang demikian, annaru aula bihi, lebih berhak untuk dibakar di neraka daripada menempatkan diri di surga. Yang terakhir, Nabi menasehati, annasu ghodiyani. Wahai Ka'ab, manusia pada pagi hari akan dengan dua keadaan. Satu, famubta'un nafsahu pamu'tiquha, yaitu ia akan tergadai dirinya. Seseorang yang pagi hari akan terjual dirinya, kemudian ia membebaskannya. Atau pilihan yang kedua, waba'i'un nafsahu pamubiquha. Pilihan yang kedua, seseorang di pagi hari akan menjual dirinya, tapi ia menghancurkan dirinya. Inilah fenomena akhir zaman Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Nasihat Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan di dalam beberapa hadis. Antara lain hadis riwayat Imam Ahmad yang kami kutip dari Musnad Ahmad di jilid ke-6 halaman 3053, nomor hadis 14.665. Lihat Bapak Ibu, sekiranya kita mencermati dari 131 tanda kiamat kecil,
tampilnya imaroh supaha merupakan akibat lanjutan dari tanda-tanda sebelumnya, yaitu apabila urusan umat, urusan masyarakat sudah diserahkan bukan kepada orang yang berhak. Ini seperti yang Nabi ingatkan di dalam hadis lain, faida duyi'atil amanah fantadiri sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, amanah telah dianggap enteng, maka sahabat bertanya, kaifa ido'atuha? Ya Rasul, bagaimana mensia-siakan amanat itu? Nabi menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Apabila urusan publik, urusan masyarakat, urusan umat telah diserahkan bukan kepada ahlinya, bukan kepada pihak yang berhak, fantadiri sa'ah, maka tunggulah kehancuran masyarakat. Di sini Bapak Ibu, tampilnya imaroh supaha bukanlah kehendak masyarakat, tetapi dipaksa oleh keadaan. Ketika orang yang berhak itu sudah dominan, orang yang berhak itu sudah merajalela dikarenakan kebodohan masyarakat terhadap agama. Bapak Ibu masih ingat hadis yang populer bahwa di masyarakat ketika ahli ilmu tidak ada, yang kita sebut ulama wafat dunia kiamat, maka tidak ada menyisakan satu ahli ilmu. Ittakhodanas ru'asan juhala. Maka akhirnya masyarakat akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Idza su'ilu, apabila mereka dimintai fatwa, fa'abtau bighairi ilmin, mereka berfatwa, mereka membuat protokol, mereka membuat pedoman, mereka menciptakan panduan tanpa basis ilmu, maka dolu fa'adolu. Pemimpin yang demikian akan menjadikan dirinya tersesat dan menyesatkan masyarakat. Berarti inilah di antara tanda-tanda kiamat kecil. Semakin dekatnya kiamat, fenomena akhir zaman, ketika urusan publik dibicarakan dan diputuskan oleh orang-orang fasik, sebagaimana ditegaskan dalam hadis itu. Sekarang mari ukur diri kita, Bapak Ibu. Hadis ini bukanlah menyuruh kita berpangku tangan. Oh nyanya dacek Nabi kayak gitu, bukan begitu maksudnya. Tapi ini mengingatkan kita, apakah kita dan anak cucu kita mau atau tidak mengalami masa demikian. Kalau kita tidak mau mengalami masa demikian, jangan biarkan orang-orang supaha itu mengambil kebijakan publik. Paham Bapak Ibu? Saya ulangi. Hadis ini bukan mengajarkan kita menjadi kaum fatalis, kaum jabariyah. Ah dacek Nabi kayak gitu. Oh nyanya. Ya sudahlah, bukan. Nabi mengisyaratkan akan dialami.
Jika kamu tidak mau mengalami, berarti kamu jangan diam. Sekiranya kamu diam, maka kamu, cucu kamu mengalami kondisi seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mulai tingkat DKM, tingkat RT. Jangan dibiasakan tradisi Muslim apa Bu? Sokong jongklok. Itu bukan tradisi yang baik. Ini mari kita mulai. Jadi kalau kehidupan kita biasa sokong jongklok, berarti tanda-tanda kiamat di masyarakat kita sudah dekat. Jadi biasakan kalau bahasa ayeuna mah aya uji kompetensi. Fit and proper test di tingkat RT nu leutik-heula. Dan usah popoe Bapak Ibu. Ieu mah jadi RT kecelakaan. Bakat kulo armong. Jadi RW tidak gor. Matak PRW teh wajar hiji saat mah harorea meda abdina ge kapaksa. Ini sekali lagi isyaratnya Nabi tidak menyebutkan level strata masyarakat untuk jual negara, tetapi boleh jadi akan dimulai sinyalnya dari lingkup masyarakat terkecil. Maka jangan dibiasakan hidup orang beriman semua hidupnya itu program tidak gor. Jadi by accident bukan by design. Engke PRW goreng kakara loba protes. Imam bacaana goreng protes. Ari waktuna tadi untuk tampil imam aremu. Maka komunitas kaum muslimin yang demikian itu paling dekat dihampiri imaroh supaha. Karena lingkungan kehidupannya tidak dipacu kompetensi. Yang saya sebut miskin dengan kontestasi prestasi. Tak, kehidupan muslimah bukan begitu Bu. Jadi sampai banyak pilihan. Kabeh calon RT hararade. Urusan kana Quran paham. Urusan masyarakat ditambul. Urusan administrasi pemerintahan bari perem se RT eta. Jadi luar biasa pilihan-pilihan. Iya mah Bapak Ibu unggal masuk urusan publik selalu dengan hati yang dongkol karena penuh dengan keterpaksaan. Ada yang semangat ABS asal babeh senang. Padahal kaum ABS itu bukan orang yang cinta dan ingin menyelamatkan. Maka dia akan cari aman saat seseorang yang didukungnya dia akan celaka. Nah jadi hilangkan budaya ini. Sorry Bapak Ibu, ini mumpung live streaming. Jangan sok kita mengatakan ingin bersih korupsi di Indonesia. Jangan banyak protes kita ingin pemimpin berkualitas. Kalau di lingkungan kita saja kita belum mampu menciptakan kompetensi tampilnya pemimpin publik di masyarakat kita. Dan sekiranya Bapak Ibu karakter ini ada di kita, segera potong mata rantainya. Jangan diduplikasi mental yang demikian kepada generasi yang akan datang. Biarlah generasi kita generasi terakhir yang buruk demikian. Nanti tak akan tercipta semangat pastabikul khairat. Berani tampil didorong anak kita. Peperiheun atuh urang pehul. Anak kita didorong, tapi bukan overconfidence, tapi diberikan motivasi dan modal. Dimulai Pak sederhana Pak.
Aya pengajian, diajar sana jadi MC. Bulan depan ngaji saya harus anak kecil yang jadi MC. Tadi sudah bagus saya dengar adzan. Berikan ruang, dibiasakan. Jadi MC. Semua anak di sini, anak bapak ibu sudah semangat ke masjid, tapi anaknya belum tentu semangat. Bukan tidak semangat, bapak ibunya tidak memberikan peran. Sok kasih peran. Bulan depan jadi MC dulu. Tampilkan bahwa di Amarta ready stock kandidat pemimpin masa depan. Inilah yang dimaksud Bapak Ibu. Oke, karena ini sudah jam 8. Saya akhiri kajian ini dengan hadis lain yang menggambarkan buruknya situasi sekiranya tradisi kompetensi dan kontestasi prestasi miskin di lingkungan umat Islam, yaitu seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Nabi bersabda, "Inna amamad dajjali sinina khadatan." Sebelum munculnya Dajjal besar, itu akan diawali beberapa tahun munculnya para penipu. Pada zaman itu Bapak Ibu, yukadzabu biha as-sadiqu, orang jujur didustakan. Wa yusaddaqu biha al-kadibu, orang yang pendusta dinilai jujur. Pahlawan disangka pecundang. Pecundang malah dinobatkan jadi pahlawan. Ini keadaan buruk. Beberapa tahun sebelum Dajjal muncul, kondisi masyarakat menjadi terbalik logikanya. Terbalik paradigmanya. Orang yang jujur malah dianggap dusta. Orang yang dusta diapresiasi sebagai orang yang jujur. Wa yukhawanu piha al-amin. Orang yang amanah disangka khianah, atau orang yang amanah dikhianati. Wa yu'tamanu piha al-khain. Orang yang berkhianat dianggap amanah. Ingat Bapak Ibu, dalam situasi yang demikian selalu ada kaum Ruwaibidah. Maka disitulah Ruwaibidah yang akan menentukan alur pembicaraan. Ruwaibidah lah yang akan membentuk opini publik. Arus informasi dan komunikasi dikendalikan oleh Ruwaibidah, sehingga opini publik dibentuk bukan oleh nilai kejujuran, tapi kehebatan orasi dan propaganda. Nu jujur, pedah nyaritana teu lancar, eleh arusna. Tukang wadul, karena tadi orator, public speaking, bisa mendominasi wacana publik sampai masyarakat dinina bobokan dengan kepalsuan, tetapi disangka kebenaran karena canggihnya PR, humas yang disebut dengan Ruwaibidah. Saya nggak akan ke bapak, saya ke ibu. Ibu palalinter di media sosial. Lihat Bapak Ibu, isu yang dimunculkan mereka yang membuat. Disangkanya teman kita. Dimunculkanlah ke HP ibu. Ibu tertarik, ku ibu di-share, padahal penjahat. Maka ibu masuk jebakan mereka. Itu Ruwaibidah. Jadi seperti mendukung perjuangan kita,
seperti yang seirama seia sekata, padahal memancing reaksi kita. Jadi neangan urang THC begitu ibu kacaplok mah kan katingali nu ikut share, padahal newak gajah ku gajah. Jadi jangan atoh bu, lamun maca situasi ibu ambek asa aya nu mantuan jong nge-share jadi share ulang. Karena belum tentu itu teman kita. Itulah ruwaibidoh. Nah jadi Bapak Ibu lihat, kepemimpinannya itu supaha, PR-nya ruwaibidoh. Berarti kebenaran menjadi barang langka dalam situasi yang demikian. Orang jujur itu boleh jadi bagaikan mencari jarum di atas tumpukan jerami. Maka inilah keadaan buruk. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak kita alami. Juga tidak kita dialami oleh anak cucu kita. Bagaimana bu caranya? Mari kita bangun rasa peduli. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi nutrisi dan energi agar kita lebih meningkatkan rasa peduli dari lingkungan kita yang terkecil. Sebab Bapak Ibu, kita tak mungkin menitipkan kondisi ini kepada orang yang sembarangan. Contoh, kan gak mungkin nitip masjid ka jelema saliwa. Aya tukang minyak mang nitip masjid mal mungkin. Sama seperti laju perjalanan keluarga kita, kan gak mungkin itu kan sembarangan. Tentu harus dengan orang nusa frekuensi. Mau dari mana lagi cari orang yang sefrekuensi lamun tadi masjid? Di masjid wae teh steril. Aritina COVID-19 kudu steril. Aritina ruwaibidoh tidak ada masker anti ruwaibidoh, masker anti COVID ma'aya. Maka inilah tugas kita bersama untuk terus memperkuat daya imun agar kebal terhadap pengaruh imaro supaha dan piawainya PR kaum ruwaibidoh. Bapak Ibu, akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tampaknya karena saya berhusnudon, Bapak Ibu mah palalinter tong aya patarosan. Karunya kaamin muhtar sorana semakin serak. Demikian, dan saya mohon pamit Bapak Ibu untuk melanjutkan tugas yang lain. Ada 4 tugas di hari ini. Semoga saya diberikan kekuatan dan kelancaran dalam mengelola setiap langkah demi izzah Islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.